في قوله إن قتلوا أي عمدا عدوانا من يكافئونه ولم يأخذوا المال قتلوا حتما وإن قتلوا خطأ أو شبه عمد أو من لم يكافئوه لم يقتلوا. والثاني مذكور في قوله فإن قتلوا وأخذوا المال أي نصاب السرقة فأكثر قتلوا وصلبوا على خشبة ونحوها لكن بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. والثالث مذكور في قوله وإن أخذوا المال ولم يقتلوا أي نصاب سرقة فأكثر من حرز مثله ولا شبهة لهم فيه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أي تقطع منهم أولا اليد اليمنى والرجل اليسرى فإن عادوا فيسراهم ويمناهم يقطعان. فإن كانت اليد اليمنى أو الرجل اليسرى مفقودة اكتفى بالموجودة في الأصح. والرابع مذكور في قوله فإن أخافوا المارين في الطريق ولم يأخذوا منهم مالا ولم يقتلوا نفسا حبسوا في غير موضعهم وعزروا أي حبسهم الإمام وعزرهم. ومن تاب منهم أي قطاع الطريق قبل القدرة من الإمام عليه سقطت عنه الحدود أي العقوبات المختصة بقاطع الطريق وهي تحتم قتله وصلبه وقطع يده ورجله ولا يسقط باقي الحدود التي لله تعالى كزنا وسرقة بعد التوبة. وفهم من قوله وأخذ بضم أوله بالحقوق أي التي تتعلق بالآدميين كقصاص وحد قذف ورد مال أنه لا يسقط شيء منها عن قاطع الطريق بتوبته وهو كذلك. فصل في أحكام السيال وإتلاف البهائم. وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqta'u dan dipotong minasariqi dari pencuri yadahul yumna tangan yang kanan. Min mifsalil qu' daripada mifsalil qu' persendian telapak tangan ini ya. Bagaimana cara motongnya? Apakah dioperasi? Enggak boleh dioperasi. Tidak boleh menggunakan operasi. Wadah. Kenapa? Karena kalau dioperasi, dibius dulu dioperasi, itu akan meninggalkan rasa tidak akan merasakan sakit. Padahal termasuk hukumannya adalah rasa sakit. Jelas? Jadi metode potong tangan ini harus dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan syariat. Dan cara itu akan menyakitkan, dan menyakitkannya ini membuat para pencuri menjadi apa? Jera. Ya, takut bagi yang belum tertangkap, jera bagi yang sudah tertangkap. Faham? Bukan diamputasi seperti di rumah sakit, enggak, dibius, dipotong, enggak.
Jadi bagaimana caranya ini? Ba'da khal'iha, setelah mencabutnya minhu daripada mafsal. Jadi alqa ini dicabut dari mifsalnya, dari sendinya. Bagaimana caranya? Bihablin, dengan tali. Diikat sama tali, yujarru bi'anfin atau bi'unfin, ditarik dengan kuat. Jadi lengannya diikat, apa namanya? Telapaknya habis gitu ditarik, ada mesinnya atau apanya itu, krek tarik sampai lepas antara sendi dengan dan terlihat hanya kulitnya saja ya, kelihatan kulitnya saja, sendi sama sendi lepas. Setelah lepas baru kemudian dipotong pakai pisau. Terus jelas ya? Jadi metodenya harus seperti itu, tidak boleh dibius kemudian disayat-sayat kayak di rumah sakit, enggak bisa. Metode seperti itu terlalu apa? Terlalu sopan. Ya. Enggak cocok untuk pencuri, metode-metode yang sopan. Paham ya? Metodenya harus metode yang kejam. Wa innama tuqta'ul yumna, hanya saja dipotong itu tangan kanan fis sariqatil ula, pada pencurian pertama. Pertama tangan kanan. Fa in saraqa tsaniyan, kalau sudah mencuri yang kedua, ba'da qatil yumna, setelah tangan kanannya terpotong, qutiat rijul yusra, dipotong tangan kaki yang kiri. Maksudnya pencurian pertama itu bukan harus pencurian pertama, enggak, tapi tertangkap yang pertama kali, walaupun sudah mencuri 10 kali. Sudah pernah mencuri 10 kali baru ketangkep, bagaimana? Ya tetap potong tangan kanan. Paham ya? Tetap potong tangan kanan, bukan berarti wah kamu sudah mencuri 10 kali berarti langsung potong semuanya, enggak. Sariqatil ula ini maksudnya tertangkapnya, bukan pencuriannya, jelas ya? Tertangkapnya. Jadi kalau pertama kali tertangkap tangan kanan, walaupun dia mencuri sekali atau mencuri 2 kali sama saja, nggak dihitung pencuriannya, tapi dihitung apa? Tertangkapnya dan dihukumnya. Paham? Fa in saraqa tsaniyan, kalau mencuri lagi ba'daqatil yumna, setelah terpotongnya ini ditambahi ba'daqatil yumna, setelah terpotongnya tangan kanan. Ini kalimat ba'dal qat'i yumna ini adalah gaid, adalah harus. Faham? Karena kalau dia mencuri yang kedua sebelum tangan kanan terpotong, tetap yang dipotong adalah tangan kanan. Kalau tertangkap setelah tangan kanan terpotong, baru kaki kiri. Oleh karena itu kalau ada orang kecelakaan, ya naik motor kecelakaan, tangan kanannya apa? Patah atau jatuh, kemudian digelindes apa? Truk, ya, sampai amputasi. Lah kok mencuri? Apakah potong tangan kanan? Enggak, langsung kaki kiri. Padahal ini pencurian pertama. Pencurian pertama tertangkap langsung kaki kiri. Kenapa? Karena tangan kanannya sudah apa? Sudah enggak ada. Jelas? Jadi kalau ada tangan kanan, berarti tangan kanan. Kalau enggak ada tangan kanan, maka langsung kaki kiri. Ngerti ya? Urut-urutannya seperti itu, tangan kanan terus kaki kiri. Bihadid qutiyat rijul yusra, dipotong kaki kirinya bihadidatin, dengan benda tajam. Hadidah itu artinya benda tajam, sawaun kana besi atau selain besi. Bukan harus karena hadid itu besi kemudian hadidatun berarti harus besi, enggak. Jelas ya? Tajam apapun walaupun bukan besi enggak masalah. Madhiyatin yang sudah dijelaskan, yang sudah berlalu penjelasannya. Daf'atan wahidatan, sekali, gak boleh disayat-sayat, gak boleh, karena itu penyiksaan, harus langsung sekali, dul gitu ya, sekali potong, gak boleh di serit, gak boleh, itu penyiksaan. Jelas ya? Langsung sekali tebas.
Ba'da khal'iha, setelah mencabutnya min mifsalil qadam, daripada sendi telapak kaki. Jadi telapak kakinya ditarik, setelah keluar dari sendinya langsung del begitu. Paham ya? Fa in zaraka tsalitsan, kalau mau mencuri lagi yang ketiga, artinya ketangkep lagi. Ketangkep yang ketiga lagi, kutiat yaduhul yusra, baru tangan kiri. Kalau kaki apa? Kaki kiri sudah tidak ada. Jadi setelah tangan kanan gak langsung tangan kiri, tapi kaki kiri dulu. Kenapa demikian? Dikasih kesempatan untuk bisa jalan. Tangan kanan terpotong, tapi kaki kanan masih ada. Kan begitu ya? Tangan kanan terpotong, kaki kanan masih ada, tidak masalah. Mencuri lagi, tangan apa? Kaki kiri. Kenapa masih bisa jalan? Karena tangan kiri masih bisa megang apa? Tongkat. Kan begitu ya? Si isoe gerangan. Mafhum? Setelah itu baru tangan kiri. Tidak bisa gerangan, dia salah sendiri ya apa? Terus. Ya. Salah sendiri. Ba'da khal'iha, ya, kutiat yadul yusra, dipotong tangan yang kiri ba'da khal'iha, setelah dilepas. Fa in saraka rabi'an, kalau mencuri yang keempat, artinya tertangkap lagi yang keempat, kutiat rijlul yumna, baru kaki kanan. Ba'da khal'iha, setelah dilepas min mifsalil qadam kama fu'ila bil yusra. Setelah dilepas daripada persendian telapak kaki, sebagaimana yang dilakukan pada kaki yang kiri. Nah, di sini ini ada urat besar. Ada urat apa? Besar. Yang kalau dipotong akan mengeluarkan banyak darah. Paham ya? Akan mengeluarkan banyak darah. Itu kalau tidak ada penghentian darah, maka menjadi apa? Menjadi mati, kehabisan darah. Bakal mati dia, kehabisan darah. Paham ya? Jelas? Kayak film-film itu loh ya, bunuh diri dengan menyayat urat darahnya, urat besarnya, ya. Wadah. Nah, ada urat-urat yang besar di situ mengeluarkan banyak darah bakalnya. Kalau ini dipotong, darahnya akan apa? Akan keluar banyak. Paham ya? Bagaimana cara menghentikan? Wa yughammasu mahalul qat'i, atau wa yughmasu juga bisa. Dan apa? Dicelupkan. Ditenggelamkan, dicelupkan ya. Dicelupkan mahalul qat'i, tempat terpotongnya bizaitin, dengan minyak auduhnin, atau minyak sama maghli, yang mendidih, minyak goreng. Paham ya? Boleh pakai filma, boleh pakai minyakku ya, sangko juga boleh. Jelas ya? Setelah mendidih kemudian langsung dimasukkan, nyos, matang sudah. Paham? Sehingga lukanya menjadi apa? Luka bakar, darahnya tidak keluar, darahnya menutup. Ya, pori-pori yang mengeluarkan darah banyak langsung menutup, tidak keluar lagi. Setelah itu tinggal luka bakar saja. Luka bakar dikasih salep, sembuh sudah. Kan begitu? Itu kalau orang apa? Kalau orang kota. Kalau pencurinya orang kota seperti itu hukumannya. Kalau pencurinya orang Badui bagaimana? Kalau pencurinya orang Badui sama-sama potong tangan, tapi bukan pakai minyak goreng. Kenapa? Terlalu enteng bagi Badui. Badui itu biasa hidup di panas. Jelas? Badui itu biasa kena terik matahari, hidupnya di padang pasir.
terbiasa kena terik matahari, enteng, badui itu. Saya punya sohib badui, Sayyid, ya, tapi memang tinggalnya badui. Berangkat dari Hadramut ke Saudi haji lewat padang pasir itu duduk di mana? Di kap di belakang mobil Hilux itu. Berangkat satu keluarga haji dari Hadramut pakai Hilux, mobilnya keluarganya dia, orang tuanya duduk di kabin semuanya ya, di kursi kabeh. Dia di mana? Belakang. ISIS katanya. Like kita orang langsung masuk angin ya. 5 hari di belakang. Badui biasa. Paham ya? Jadi terbiasa seperti itu. Orang Badui itu terbiasa apa namanya? Terbiasa dengan panas, dengan itu tahan banting. Makanya orang Mekah itu dulu bayi-bayinya ditaruh di mana? Badui. Sayyidah Halimah Sa'diyah itu adalah Badui. Kenapa? Supaya anaknya tumbuh menjadi apa? Anak yang sehat, tahan banting, ya, bukan anak yang lemah, ya, anak yang kuat. Jadi taruh di Badui, disusui di Badui, sampai kalau sudah besar baru kembali ke kota, sudah fisiknya sudah kuat karena tinggal di Badui. Jelas? Jadi pencuri kota dicelupkan kemana? Ke minyak panas. Tapi kalau pencuri Badui bukan minyak panas, terlalu enteng. Paham? Karena Badui sudah terbiasa dengan terik matahari. Dicelupkan kemana Badui? Hah? Arang. Jadi arang dibakar ya, batu apa? Arang itu loh, sudah kalau antum mau bikin bukhur itu ya, cuma arangnya bukan sedikit, banyak ya. Habis dipotong langsung nyos, langsung ke api, jadi sate langsung sudah. Paham ya? Jadi kalau orang kota dibuat apa namanya itu? Lek mangan rawon apa? Empal goreng ya. Tapi kalau orang Baduy dibuat sate. Paham? Ngerti ya? Kenapa kok demikian? Iya, karena kalau apa namanya, kalau ditaruh minyak goreng terlalu apa? Ringan bagi seorang Badui. Mafhum? Jadi metodenya ini juga merupakan hukuman. Metodenya walaupun ekstrim itu merupakan hukuman. Jadi walaupun misalnya di Indonesia diterapkan metode apa namanya? Potong tangan, tetap tidak boleh dengan menggunakan metode operasi. Kalau operasi kan dibius tiba-tiba tangannya hilang, itu ndak itu, ndak ngefek, ya, ndak ngefek jerah, jelas ya. Fa'in saroko, kalau mencuri lagi ba'da dzalika, ai ba'da rabi'ah, artinya setelah yang keempat, auzira. Ya, ta'zir sudah, mau gimana lagi. Habib Abdullah kan pernah cerita itu ya. Ada seorang anak mencuri sama bapaknya dilempar sama sesuatu sampai kena matanya menjadi buta. Akhirnya karena anaknya itu matanya satunya sudah cacat, mencuri lagi, bapaknya mau ngelempar takut kena matanya lagi, dibiarkan. Sampai akhirnya semakin dewasa semakin apa? Semakin sering mencuri. Gatel tangannya, kalau ada harta itu gatel. Kalau ada barang yang bagus itu dia suka gatel. Kalau enggak ngambil itu enggak enak. Gremet-gremet ya. Jelas ya? Akhirnya suatu saat dia tanya sama bapaknya, "Pak, kenapa kok mata saya buta sebelah?" Kata bapaknya, "Nak, dulu kamu waktu mencuri tak lempar sesuatu akhirnya kena matamu, kamu buta. Habis gitu waktu kamu mencuri lagi, aku mau ngelempar, kasihan, takut kena mata." Apa katanya anaknya?
Kenapa kok enggak sampean lempar aja Pak saya Pak? Biarkan sudah buta dua-duanya. Kenapa? Sekarang saya tersiksa. Setiap kali kelihatan barang selalu apa? Selalu gatel, kepingin ngambil. Selalu kepingin ngambil. Karena sudah apa? Sudah gatel. Jelas ya? Masih syarul ayadu bila penyakit. Kalau sudah dibiasakan seperti itu menjadi penyakit. Kalau enggak ngambil enggak enak. Jadi kalau mencuri lagi, tangan kanan enggak ada, tangan kiri enggak ada, kaki kanan kaki kiri enggak ada, sudah pakai apa jenenge? Pakai kursi roda sudah. Ya, sik mencuri aja. Ya apa ini? Hah? Ya takzir sudah. Auzira di takzir. Apa di penjara, apa dipukul, terserah sudah. Wakila ada pendapat yang mengatakan yuqtalu sobran, dibunuh secara sabar. Maksudnya apa dibunuh secara sabar ini? Untuk maksudnya di sini adalah dipenjara dulu baru dibunuh. Itu namanya yuqtalu sobron. Banyak tafsir mengenai kalimat yuqtalu sobron. Kalau antum buka kamus fikih, yuqtalu sobron itu banyak maksud, banyak artinya. Di antaranya mengatakan yuqtalu sobron itu artinya dipenjara sampai apa? Sampai mati, dipenjara seumur hidup. Ya, penjara sampai mati. Itu namanya yuqtalu sobron. Atau dipenjara dan dikasih makan. Dipenjara tapi nggak dikasih, dibiarkan mati apa? Kelaparan. Nggak dikasih makan, suka dikasih minum, dibiarkan mati kelaparan. Itu namanya yuqtalu sobron, dibunuh pelan-pelan ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu yuqtalu sobron. Yang dimaksud di sini bukan itu. Tapi apa? Dipenjara sambil menunggu apa? Menunggu antri untuk dibunuh. Jelas. Menunggu saat untuk dibunuh. Walaupun di penjara cuma sehari enggak masalah. Tetap itu dikatakan yuqtalu sobron. Ngerti ya? Di penjara sehari terus dibunuh, itu termasuk jika dianggap yuqtalu sobron. Kenapa kau dibunuh? Ya sudah menjadi sampah masyarakat. Mau diapakan lagi? Merugikan apa enggak? Hah? Kalau ada orang mabuk, ya teriak-teriak, antum terganggu, tapi barang antum aman, enggak hilang. Betul apa enggak? Hah? Ada orang berzina tapi suka sama suka, antum masih aman karena apa? Karena barang antum aman, kan begitu ya. Tapi kalau ada pencuri bagaimana? Antum aman apa enggak? Enggak aman, antum takut ya. Takut barang antum dicuri, takut ini. Merugikan masyarakat, sampah masyarakat. Jelas? Enaknya apa kalau merugikan masyarakat? Ya diamputasi aja, kan begitu ya. Kalau antum dokter mengatakan ini kalau dibiarkan ini ganggu, diamputasi sudah. Dibunuh, beres wis. Tapi itu dhaif, qaulun dhaif. Yang utama tidak sampai dibunuh. Karena dosanya masih belum seperti itu ya. Walaupun merugikan masyarakat, tapi ya gimana lagi? Ya di penjara itu enak sudah. Supaya dia enggak kemana-kemana. Wadih. Quta'ut thariq. Ya, orang-orang yang memotong. Qati itu apa artinya qati? Qata'yak itu apa? Qata'yak itu memotong thariq jalan. Faslun fi ahkami qati'it thariq. Hukum-hukum orang-orang yang memotong jalan. Artinya sini para perampok. Wa summiya bidzalika disebut qati'ut thariq. Kenapa? Limtina'in nas min suluki thariq. Karena mencegah manusia daripada melewati jalan khaufan minhu, takut dari dia. Ini dulu ya. Kalau sekarang sudah modern. Dulu itu kalau
orang mau pergi itu rombongan. Contohnya dari Hadramut ke Rasulullah mengatakan dari Hadramut ke mana? Hadramut ke Son'a ya, Nabi menjelaskan. Dari Hadramut ke Son'a itu dulu zaman jahiliyah itu banyak perampok. Kan pasti melewati jalur-jalur yang sepi ya. Mereka akan dihadang oleh sekawanan perampok. Jelas ya? Dihadang sekawanan perampok. Untung-untung kan nggak dibunuh, diambil hartanya saja. Tapi kadang-kadang dibunuh. Jelas ya? Itu namanya qati' thariq. Sekarang apa ada? Ada di desa-desa situ ya. Ya, di pelosok-pelosok. Mafhum? Ngene ente ana. Winongan. Ada. Kadang-kadang. Ya. Ada yang lebih pelosok lagi. Ya. Itu kalau sudah jam-jam sepi-sepi naik motor situ bahaya. Paham ya? Langsung sudah. Kalau nyawanya masih ada, alhamdulillah. Cuma dihadang disuruh pergi sih lumayan. Kadang-kadang langsung main celurit. Langsung bunuh. Kadang-kadang seperti itu. Siapa itu qati' thariq? Wa huwa muslimun mukallafun lahu syaukatun. Seorang muslim mukallaf yang memiliki syaukatun, kekuatan. Syauka ini artinya memiliki kekuatan, ini maksudnya memiliki pasukan, memiliki senjata. Ya. Memiliki kekuatan ada artinya memiliki senjata. Tidak harus pasukan, tidak harus pasukan. Pokoknya punya senjata. Punya kemampuan lah untuk membunuh orang, untuk menakut-nakuti orang. Fala yushtaratu fihi dzukuratun, apakah harus perempuan, harus laki-laki? Enggak. Ya. Perempuan juga bisa, tapi wallahu alam apa ada cerita zaman dahulu qati' thariq perempuan. Wallahu alam. Jelas ya? Yang jelas tidak harus apa? Laki-laki. Perempuan juga bisa. Wala adadun, nah ini tidak harus berjumlah. Boleh orang satu. Orang satu kalau punya kemampuan, ya. Fa kharaja bi qati'at thariq, maka keluar dari kalimat qati'at thariq. Artinya bukan termasuk qati'at thariq apa al-mukhtalis. Copet. Tapi di sini mungkin copetnya orang beda ini. Alladzi yata'arad di akhiril qafilah, yang menghadang akhir-akhir daripada qafilah. Jadi kalau qati' thariq itu menghadang bagian depan. Jadi ketika apa namanya ada qafilah, ngerti qafilah? Qafilah itu artinya apa? Rombongan, ya. Kafilah, ya. Kafilah, ketika ada kafilah rombongan, kalau qati' thariq menghadang di depan, berhenti, senjata nih keluarkan, serahkan harta, gitu. Itu namanya qati'. Tapi kalau mukhtalis enggak berani dia menghadang di depan. Tapi apa? Ngincer, ya ta'arud li akhir kafilah, mengincar yang belakang-belakang. Bukan menghadang, enggak. Tapi apa? Tapi hanya untuk mencuri saja. Jadi ketika rombongan berangkat lewat, kan orang banyak ya. Ada saja orang-orang yang tercecer itu, yang telat-telat itu ya. Nah, yang tercecer ini itu yang diambil hartanya. Tapi tanpa kekuatan, enggak pakai pedang. Mafhum ya? Wa fi ba'dhin nusakh, di sebagian cetakan, sebagian tulisan li akhidil qafilah. Oh, bukan akhir. Tapi akhir ya. Apa maksudnya akhir ini?
Wa ya'tamidul haraba dan menggunakan senjatanya adalah apa? Senjata jurus kaki langkah 1000. Paham ya? Jadi setelah mengambil langsung apa? Lari. Jadi ketika ada kafilah dia tidak berani menghadang karena takut dibunuh. Tapi apa? Yang tercecer itu dia dengan kekuatan larinya bisa mengambil dari mereka dan kemudian apa? Lari. Ya. Jadi copet. Paham ya? Tidak mengandalkan kekuatan tapi mengandalkan apa? Lari. Apakah itu termasuk qati' thariq? Bukan. Copet bukan qati' thariq. Juga orang-orang yang malak-malak di pasar itu bukan qati' thariq. Walaupun mengandalkan kekuatan, tapi bukan qati' thariq. Jadi hukumannya beda. Hukumannya beda dengan qati' thariq. Jelas ya? Qati' thariq ini hukuman khusus. Jadi qati' thariq itu di jalanan sepi sudah. Sepi nggak ada orang, ada seorang yang datang dihadang, diambil hartanya. Kalau orang-orang malak di pasar, preman-preman itu bukan qati' thariq. Jadi hukumannya beda. Wadah. Jelas. Apalagi ada seragamnya. Ya. Seragamnya. Ngeri seragam. Anak pangkate. Anak tulisannya. Apa bea cukai, apa pajak, apa-apa ya. Paham? Wallahu a'lam. Wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.